Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Kuan, yang sedang menjemput putri sematawayangnya yang bernama Fen di sekolah. Namun sebelum pulang mereka terlebih dahulu mampir ke sebuah toko gaun, karena Fen akan membeli sebuah gaun untuk menghadiri acara pesta nanti malam. Sesampainya di sana Fen pun tidak sengaja menabrak mobil lain sehingga terjadilah keributan kecil di sana. Hingga di saat itu juga sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana sebuah bom meledak yang membuat toko tersebut harus hancur. Sementara Kuan yang dengan keadaan terluka, ia lantas memasuki toko. Kemudian adegan berpindah ke Irlandia Utara, dan memperlihatkan seorang pria bernama Liam, yang baru saja selesai saling asah bersama selingkuhannya yang bernama Maggie. Dan diberitahu kalau Liam ini adalah wakil Perdana Menteri Irlandia Utara, yang baru mendapat kabar dari istri sahnya mengenai pemboman yang terjadi di London itu. Dan hal tersebut sengaja Liam melakukan karena akibat dari peristiwa itu, ditakutkan bisa menjadi sebuah penghancur dari perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Anggota dari kelompok IRA. Hingga setelah melihat semua itu ia pun langsung menelepon kantor Liam, untuk menanyakan mengenai pelaku pemboman, yang membuat putrinya harus menjadi korbannya. Namun di sini Liam menjawab kalau dirinya tidak mengetahuinya sama sekali, lalu dengan sangat tidak sopan langsung menutup panggilan tersebut. Yang jelas saja hal tersebut membuat Kuan menjadi sangat marah, sehingga ia berencana akan pergi ke Irlandia Utara untuk menemui Liam. Singkat waktu dan setibanya Kuan di Irlandia, ia pun langsung mencari rumah singgah untuk tempat tinggalnya sementara waktu.
Lalu keesokan harinya Kuan mendatangi kantor Liam, dan di sana para penjaga itu pun memeriksa bungkusan yang dibawa oleh Kuan, dan menemukan sebuah pisau lipat yang ada di bungkusan tersebut. Namun ketika para penjaga itu memaksa Kuan untuk pergi, tiba-tiba terlihat Liam yang keluar dari ruangannya, dan ia menyuruh para penjaga untuk melepaskannya. Kemudian Liam pun mengajak Kuan untuk masuk ke ruangannya, untuk berbicara secara baik dan benar di ruangan tersebut. Namun di sini dan ketika Kuan kembali menanyakan mengenai siapa penjunuh putrinya, Liam menjawab kalau ia sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu sebelum keluar dari ruangan itu Kuan mengatakan kalau Liam pasti akan berubah pikiran, dan akan memberitahu mengenai siapa pelakunya. Hingga sebelum pergi dari sana Kuan terlebih dahulu pergi ke toilet, untuk memberi sebuah kejutan dari bungkusan yang tadi ia bawa. Dan ternyata Kuan membawa beberapa barang yang dianggap para penjaga tidak berbahaya, dan ia akan pada akhirnya dan meskipun Kuan sudah tidak segagah dulu, namun ia tetap bisa melumpuhkan dan berhasil lolos dari para anak buah Liam. Setelah itu para anak buah itu pun dimarahi oleh Liam, karena mereka tidak mampu melawan Kuan yang hanya seorang diri. Lalu Liam langsung menyuruh istrinya untuk segera berkemas dan pergi ke rumah peternakan, karena ia merasa kalau rumahnya ini sudah tidak aman lagi. Kemudian Liam memanggil keponakannya yang bernama Sean, dan diketahui kalau Sean adalah seorang ranger kehormatan dari kerajaan Irlandia. Di sini Liam meminta Sean untuk menemui seorang komandan bernama Bromley, untuk meminta informasi dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pemboman di London. Keesokan harinya memperlihatkan Kuan yang mengikuti Liam di sebuah restoran, dan Liam sendiri sedang menemui selingkuhannya yaitu Maggie. Dan di sini, Kuan yang berhasil mengambil foto Liam yang sedang berciuman dengan Maggie, ia pun langsung mengirimkan foto itu kepada Liam. Sementara Liam yang baru mendapat pesan foto itu, kini ia menjadi semakin yakin kalau dirinya saat ini benar-benar sudah tidak aman lagi. Di tempat lain memperlihatkan Sean yang sedang berbicara dengan Komandan Bromley, dan mereka berencana akan menjebak pelaku pemboman di London itu. Di sini mereka memakai kata sandi Irlandia, yang artinya ada orang dalam yang membantu para pelaku, dan kata sandi operasi telah berbeda antara satu sama lain. Dan kata sandi tersebut akan diberikan kepada masing-masing petinggi Irlandia, sehingga saat terjadi insiden berikutnya mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. Kembali lagi kepada Kuan yang sedang menuju daerah pedalaman Irlandia, karena saat ini Liam sudah mengungsi ke sana. Lalu ketika sudah sampai di tengah hutan dekat dengan lokasi, ia langsung menutupi mobilnya dengan dedaunan sebagai kamuflase. Pada malam harinya Kuan pun langsung bergerak menuju rumah peternakan tersebut, dan tidak lain untuk memulai aksinya.
Di sini Kwon berhasil menyelinap masuk di antara beberapa penjaga, sehingga ia bisa langsung masuk ke sebuah kandang kuda. Dan di sana, Kwon juga mulai memasang beberapa bom rakitannya, serta melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Kemudian adegan beralih ke sebuah tempat, yang ternyata itu adalah markas dari para pelaku pemboman yang meniwiskin Putri Kwon. Dan terlihat salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan ke dalam baterai laptop, dan target mereka berikutnya adalah sebuah pesawat penumpang. Sementara di tempat lain terlihat Ian yang berada di sebuah bar, lalu datanglah Maggie yang langsung duduk di sebelahnya. Kembali lagi ke rumah peternakan milik Liam, dan saat ini Liam menyuruh istrinya segera pergi ke London untuk bersembunyi. Namun bersamaan dengan itu terjadilah sebuah ledakan yang cukup dahsyat, yang ternyata itu berasal dari bom yang tadi dipasang oleh Kwon. Setelah itu beberapa anak buah Liam mencoba mencari Kwon di dalam hutan, namun satu persatu dari mereka masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Kwon. Hingga pada akhirnya tersisa satu orang yang berhasil menembak bahu Kwon, yang membuat Kwon harus melarikan diri dan bersembunyi di balik pohon. Sementara orang yang menembak Kwon memutuskan untuk berhenti mengejarnya, lalu menolong teman-temannya yang terkena jebakan. Beberapa hari kemudian terlihat istri Liam yang berada di sebuah hotel, dan ternyata saat ini ia sudah berada di kota London. Lalu tak lama terlihat Sean yang datang ke hotel tersebut, sehingga terungkap fakta kalau istri Liam ini berselingkuh dengan keponakannya sendiri. Kemudian kembali lagi kepada Kwon yang gagah, yang sedang berteduh di bawah ranting pohon sembari mengobati luka tembak itu. Sementara di sisi lain memperlihatkan Liam yang sedang mencari tahu tentang Kwon, dan ia berhasil menemukan informasi tersebut. Dan dari informasi itu terungkaplah bahwa untuk pindah ke London, dan menjalani kehidupan bahagia bersama almarhum putri sematawayangnya. Hingga tak lama ketika Liam sedang membaca data informasi tentang Kwon, terlihat seorang anak buahnya yang memberitahu, kalau salah satu seorang petinggi IRA yang bernama Tardo telah datang. Dan ternyata, tujuan Tardo datang adalah untuk membujuk Liam merahasiakan bahan peledak miliknya yang hilang, karena hal itu bisa menjadikannya sebagai tersangka pada pemboman di London itu. Tak lama setelah Tardo pergi Liam pun bergegas menuju ruang kerjanya, karena sekarang ia akan mengambil laptop miliknya. Dan ternyata di sana sudah ada Kwon yang langsung menodong, sembari menanyakan siapa pelaku pemboman yang meniwiskin putrinya. Namun di sini Liam tetap menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, dan mengatakan kalau saat ini ia sudah memasang perangkap untuk mengetahui siapa pelakunya. Hingga setelah mendengar semua itu Kwon pun memberikan waktu 24 jam kepada Liam, untuk segera mencari tahu dan menemukan pelaku pemboman tersebut. Dan jika dalam waktu itu Liam masih tidak menemukannya, maka sudah dipastikan akan terjadi sesuatu hal yang lebih beritil kepadanya. You have 1 day, 24 hours. Keesokan harinya memperlihatkan Sean yang telah tiba di rumah peternakan, dan di sini ia diberi tugas oleh Liam untuk memburu Kwon yang bersembunyi di dalam hutan. Lalu tak lama dan setelah Sean pergi, Liam didatangi oleh anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya di London, untuk memberitahu kalau ia melihat Sean berduaan di dalam kamar bersama istri Liam. Yang jelas saja hal tersebut membuat Liam menjadi amat sangat curiga, sekaligus tidak menyangka karena Sean adalah keponakannya sendiri. Di balik itu di London sendiri sebuah bom meledak di dalam bis, sehingga akibat dari insiden itu 16 orang harus menjadi korbannya. Namun anehnya para pelaku itu tidak menggunakan kata sandi, yang sebelumnya sudah dibuat Liam untuk menjadi perangkap.
Di tempat lain, tepatnya di markas anti-terorisme, terlihat Komandan Bromley dan timnya yang telah berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku dari pemboman. Lalu di sini mereka mendapat rekaman CCTV di sebuah kafe, yang memperlihatkan kalau pelaku tersebut telah bertemu dengan petinggi IRA yaitu Tardo. It's a known IRA meeting place. Woman we've just ID'd at the bus explosion. Mengetahui hal itu, Bromley pun langsung menelepon Liam, dan memberitahukan kalau dalang di balik pemboman itu adalah Tardo. Di sini Bromley juga mengatakan bahwa pasukan khusus berada tidak jauh dari kediaman Liam, dan bersiap untuk menangkap Tardo yang sedang menuju ke sana. Bahkan Bromley juga memberikan pilihan kepada Liam, untuk menginterogasi Tardo dan mencari tahu nama-nama orang yang terlibat, sehingga Liam bisa bebas dalam kasus ini. Names and locations of everyone. 30 minutes, get what I need. Setelah itu dan dengan perasaan emosi Liam masuk ke dalam rumahnya, dan di sana terlihat sudah ada Tardo yang menunggunya. Lalu tanpa basa-basi Liam langsung menodongkan pistolnya ke kelapa Tardo, sembari memaksanya untuk menuliskan nama-nama pelaku dan juga markas mereka. Hingga setelah membaca nama para pelaku yang ditulis Tardo, seketika saja Liam menjadi sangat terkejut, karena salah seorang dari pelaku itu adalah Maggie alias selingkuhannya. Di lain sisi terlihat Ian dan Maggie yang baru selesai saling mengasah, dan setelah melakukan itu Ian langsung pergi ke kamar mandi. Lalu Maggie yang melihat adanya kesempatan itu, ia pun segera mengganti baterai yang sudah diselipkan bom ke dalam laptop Ian. Dan ternyata itulah alasan Maggie mau berkencan dengan Ian, karena ia tahu kalau hari ini Ian akan berada di penerbangan menuju Roma, yang akan diadakan oleh beberapa petinggi negara. Sementara di tengah hutan, Sean yang mencari Kwan mendapat panggilan dari Liam, yang mengabarkan kalau para pelaku pemboman di London itu sudah terungkap. Lalu setelah itu Sean menemukan tempat persembunyian Kwan, namun ketika ia mencoba mendekat ke tempat itu inilah yang terjadi. Pada malam harinya dan dalam keadaan yang diikat, Sean memberitahu Kwan bahwa nama-nama serta lokasi keberadaan mereka, kini ada di dalam ponsel miliknya. Dan informasi tersebut ia dapatkan dari Liam, sehingga pasti akurat karena sudah mendapat informasi yang ia cari selama ini. Hingga setelah mendengar itu Kwan pun segera melepaskan Sean, lalu dengan cepat Sean langsung kembali ke kediaman Liam. Namun sesampainya di sana terlihat Liam yang sedang menunggu di ruang kerjanya, bersama Tardo yang sudah tak bernyawa. Lalu di sini Liam mengaku kalau ia sangat heran pada peristiwa pemboman bis di London, karena pelaku tidak menggunakan kata sandi, yang padahal yang tahu kata sandi itu adalah perangkap hanya Liam dan Sean saja. Sean yang mendengar itu ia pun dengan tegas bersumpah, kalau ia tidak memberitahu siapapun terkecuali kepada Bromley saja. Namun di sini Sean lupa kalau dia juga memberitahukan kata sandi itu kepada istri Liam saat mereka sedang berduaan di kamar hotel. Dan ternyata, secara diam-diam istri Liam memberitahukan hal tersebut kepada Tardo, agar tidak memakai kata sandi itu ketika sedang melakukan aksinya. Lalu setelah mengetahui itu Liam langsung menyuruh Sean untuk segera menguburkan jasad Tardo, beserta dengan satu tugas terakhir. Dan sedikit info, Liam tidak menjunuh Sean karena dia masih darah dagingnya sendiri, dan ia juga tahu kalau yang menggoda keponakannya itu sudah pasti istrinya sendiri. Kemudian adegan kembali ke London, dan terlihat Maggie yang baru keluar dari sebuah mobil dan akan menuju apartemennya. Di sana juga terlihat sudah banyak agen rahasia yang mengintainya, hingga sesampainya di dalam 4 orang rekan Maggie juga sudah ada di sana. Namun di sini mereka semua tidak menyadari, kalau mereka akan segera disergap oleh para agen khusus yang dari tadi sedang mengintai. Echo 1 approaching front door. Di sisi lain terlihat juga Kwan yang menyamar sebagai petugas gas, dan langsung menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Lalu ketika tim pasukan khusus bersiap untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba bel kamar apartemen tersebut berbunyi, sehingga mereka menunda penyergapan karena ditakutkan membahayakan penduduk lain.
Kembali lagi kepada Kuan yang sedang bersama pemilik apartemen, dan Kuan meminta izin akan melakukan pemeriksaan pipa gas pada apartemen tersebut. Dan di sini, para pelaku yang tidak mengenali Kuan pun mengizinkannya untuk masuk, hingga saat di dalam Kuan melihat ciri-ciri luka bakar pada tangan dari orang yang menaruh bom dan meniwiskan putrinya. Namun tak lama ketika salah satu dari mereka menggeledah tas yang dibawa oleh Kuan, ia menemukan senjata sehingga inilah yang dilakukan oleh Kuan. Pada akhirnya Kuan berhasil menghabisi mereka, dan ia membiarkan Maggie untuk tetap hidup lalu segera pergi dari sana. Lalu tak lama tim pasukan khusus memasuki ruangan tersebut, lalu menginterogasi Maggie mengenai target mereka berikutnya. Hingga setelah mereka mendapat informasi tentang target berikutnya, tanpa rasa ampun mereka pun langsung menghabisi Maggie. Di sisi lain tepatnya di sebuah bandara, terlihat pihak keamanan bandara yang sedang mencari seseorang yang bernama Ian. Lalu setelah menemukan Ian, seorang polisi mengambil laptopnya, dan segera pergi menjauh untuk membuang laptop tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Sean yang mendatangi istri Liam, dan ternyata tugas terakhirnya adalah untuk menghabisi istri Liam yang telah berkhianat. Di balik itu Liam sendiri rupanya kedatangan tamu tak diundang, yang ternyata itu adalah Kuan yang sangat gagah. Di sini Kuan langsung menunjuk foto Liam dan Maggie yang sedang berciuman, sehingga Liam mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti dan meniwiskan putri Kuan. Namun Kuan yang sangat emosi tetap memaksa Liam untuk menekan tombol unggah pada handphonenya, agar foto tersebut tersebar luas di berbagai sosial media. Dan hal tersebut agar seluruh dunia mengetahui bahwa Liam adalah pejabat yang berpacaran dengan seorang tiriris, sehingga Liam akan mendapatkan hukuman. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kuan yang kembali ke restorannya, dan di waktu yang sama seorang polisi mendapati Kuan yang telah kembali melalui kamera tersembunyi. Lalu ia pun segera memberitahu Komandan Bromley untuk mengirimkan tim khusus. Namun di sini Bromley mengatakan kalau semua sudah cukup dan ditutup, sehingga itu artinya Kuan yang gagah tidak bersalah. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.